Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Adda al-amanah wa nasaha al-ummah. وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. Rabbana zidna ilman. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepadanya dan kita memujinya dengan pujian terindah dan terbaik. Karena segala kenikmatan dan semua kebaikan hanyalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang menghidupkan kita semua, Allah yang mematikan kita semua dan akan menghidupkan kita semua kelak di akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dengan derasnya untuk sosok yang sangat kita rindukan, sosok yang paling kita cintai, melebihi cinta kita terhadap apapun setelah Allah Azza wa Jalla tentunya. Sosok yang sangat kita rindukan, yang kita berharap akan bisa bertemu dengan yang telah di telaganya dan juga di Jannah Firdaus. Yaitu baginda mulia Sayyidina wa Habibana Rasulana, baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya meminta maaf kepada seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah karena bahasa yang akan digunakan dalam ceramah di malam hari ini adalah bahasa Indonesia. Walaupun saya dari Bandung, tapi kalau untuk ceramah dengan bahasa Sunda, saya tidak begitu berani. Khawatir bahasa yang digunakan salah. Apalagi di sini di Panjalu, Ciamis, masya Allah, bahasa Sundanya luar biasa. Jadi mun katinggal lepatna nyaisina wirang lah pokoknya. Jadi mohon izin saya pakai bahasa Indonesia karena kebetulan saya di Bandung juga hanya numpang lahir saja. Dan saya tidak berani memakai bahasa Sunda karena tadi khawatir salah dan khawatir tercampur dengan bahasa-bahasa lainnya. Kadang kalau ngomong bahasa Sunda nanti larinya ke bahasa Inggris, makin bingung jadinya. Jadi mohon diizinkan dan dimaklumi bahasa yang akan saya pakai adalah bahasa Indonesia. Ini yang hadir orang Indonesia semua, Pak. NKRI semua? Merah putih? Alhamdulillah. Merdeka ya? Bagus.
Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga bangsa dan negara kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kami bersyukur dan berterima kasih kepada keluarga besar yang telah memberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi dan berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan berterima kasih kepada manusia itu sangat penting, apalagi mereka-mereka yang memberikan kebaikan kepada kita. Karena berterima kasih kepada manusia itu merupakan jembatan untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Jadi untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, harus kita mulai dengan banyak-banyak berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada kita. Muncul orang Sunda mah hade goreng ubasa. Sanes ubasa bu, bakso mah bonus. Hade goreng bu basa. Seperti itulah ketika kita mendapatkan kebaikan dari pihak lain, dari orang lain. Berterima kasihlah, bersyukurlah. Bahkan kita dituntun oleh Nabi mulia Muhammad SAW untuk mengucapkan doa yang sangat indah, jazakallahu khairan. Artinya semoga Allah membalasmu dengan yang jauh lebih baik. Itu pesan Nabi kita alaihi wasallam. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, fakafi'u, maka balas kebaikannya itu semampu kita dengan yang sebanding kebaikannya. Kalau kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, minimalnya ucapkan doa terindah ini, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan yang jauh lebih baik, dengan kebaikan yang banyak dan melimpah. Maka kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan, hatur nuhun, terima kasih kepada keluarga besar yang punya acara Shalihul Hajjah di kesempatan beberapa hari ini, termasuk juga kepada semua pihak, semua jamaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Semoga semua andil jamaah dalam kebaikan acara ini menjadi pemerat amal saleh kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Berbicara tentang menjemput keberkahan dengan syukur, karena berkaitan dengan acara syukuran di mana telah dikhitan, mencap orang Bima di sepitan. Betul tidak Pak? Disepit atau disepitan? Disepitan. Yang disepitan siapa? Pak Haji atau cucunya? Pak Haji aman ya? Alhamdulillah. Pilih Pak Haji Wayang Dede, cucu dari Pak Haji Dede, yaitu Ananda Rafasa Al-Fatir Rizki. Masya Allah. Semoga Ade Rafasa dijadikan anak yang soleh, diberkahi dunia akhirat, menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga, menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati dan mata keluarga, dan menjadi manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Dan memang keberkahan itu harus dijemput. Kita tidak bisa hanya menunggu. Sebagaimana seorang pemain bola, untuk dia bisa menggolkan bola ke gawang lawan, dia harus berusaha menjemput bola tersebut. Berlari, merebut bola, dan seterusnya. Maka seperti itulah kurang lebih keberkahan di sisi Allah Taala haruslah kita jemput. Termasuk
keberkahan-keberkahan yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Baik keberkahan untuk berkeluarga, ataupun di tempat kerja, ataupun bermasyarakat. Termasuk keberkahan dalam agama kita, dalam ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu langkahnya untuk menjemput keberkahan itu di sisi Allah Taala adalah dengan kita melakukan syukur yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Paling tidak ada 5 alasan, 5 poin yang menjadi alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar, agar kita dimudahkan meraih keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat dan sikap syukur itu adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, maka wajib kita menjaga syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangankan nikmat yang besar, nikmat yang banyak, bahkan nikmat yang kecil, yang sedikit pun kita syukuri. Dan syukurnya kita adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seperti itulah orang-orang yang beriman. Hatinya, lisannya, amalan-amalannya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam sebuah hadis yang masyhur, hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dari sahabat Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan, menakjubkan, ajib, luar biasa karakter dan sikap yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dan karakter ini, sikap ini tidak dimiliki oleh seseorang pun kecuali mukmin, kecuali oleh orang yang beriman. Apa itu yang mengagumkan dan menakjubkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu." Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syukurnya kepada Allah mendatangkan kebaikan untuknya, menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan. Wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lahu. Dan kalau ia ditimpa suatu keburukan, musibah, ujian, atau perkara-perkara yang tidak diinginkan, tidak disukai, dia bersabar. Maka sabarnya karena Allah ini menjadi kebaikan untuk dia, mendatangkan kebaikan untuknya. Lihat jemaah rahimahullah, dari 2 senjata utama untuk kita mengarungi kehidupan dunia ini agar terus bahagia dan selamat, salah satunya adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang syukur dan sabar ini tidak bisa kita pisahkan, karena kehidupan itu kan terus berputar, yang menuntut kita kadang harus bersyukur, kadang harus bersabar. Dan ingat tadi, syukur kita kepada Allah mendatangkan kebaikan untuk kita, dan sabar kita karena Allah juga mendatangkan kebaikan kepada kita. Ini alasan yang pertama, jamaah rahimahullah, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dengan syukur, maka keimanan itu ada, keimanan itu terjaga. Karena orang-orang yang beriman, mereka bersenjatakan syukur dan sabar dalam kehidupan dunia ini. Apalagi segala kebaikan dan manfaat, baik duniawi ataupun ukhrawi, dari syukur ini akan kembali kepada hamba yang bersyukur tersebut.
Silakan perhatikan di surah Luqman ayat ke-12. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Di surah Luqman ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan siapa saja yang bersyukur yang kepada Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Mungkin jemaah masih sedikit bingung. Apa Ustaz maksudnya bersyukur kepada Allah? Tapi itu bersyukur untuk diri sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Abul Fida Ismail bin Umar namanya, menjelaskan. Mana ayat ini adalah ketika kita bisa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan syukur yang benar, maka manfaat-manfaat dan pahala dari Allah itu akan kembali kepada kita. Jadi dengan kita bersyukur kepada Allah, kita yang akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dunia, kemanfaatan dan kebaikan dunia, termasuk pahala-pahala akhirat. Kita yang akan mendapatkannya. Orang-orang yang bersyukur berhak mendapatkan itu semua. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Maka rugi jika kita meninggalkan syukur ini. Karena secara tidak langsung berarti kalau kita meninggalkan syukur, berarti kita meninggalkan banyak kebaikan dan manfaat-manfaat. Waliyahulillah. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau bisa dicatat ya faedah-faedahnya. Ustaz gak bawa pulpen sama buku tulis, gunakan handphonenya. Handphone itu gunakan untuk yang bermanfaat dan berpahala. Jangan cuma dipakai nulis daftar hutang, apalagi data diri calon jodoh, bari jadi. Apalagi jangan dipakai hal-hal yang sia-sia. Komo nupi dosa lemah. Nah sekarang buktikan handphone kita gunakan untuk hal yang berpahala. Tulis ilmu-ilmu yang kami sampaikan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan nanti ada pertanyaan di akhir pengajian. Insya Allah ada hadiah dari panitia. Dari panitia, bukan dari saya. Hadiahnya apa panitia? Mana panitia? Umroh mungkin ya? Amin. Amin. Yang kedua, jemaah rahimahullah, alasan kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Taala. Ternyata syukur kepada Allah menyebabkan datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Muslim mana, muslimah mana, mukmin mana, mukminah mana yang tidak mau diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin? Pasti semua kita menginginkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena jika Allah sudah ridha kepada kita, pasti Allah cinta dan sayang kepada kita. Jika Allah sudah ridha dan cinta kepada kita, semua yang kita miliki tidak akan lepas dari bimbingan dan hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penglihatan mata terbimbing, pendengaran telinga terbimbing, ucapan lisan terbimbing, bahkan hati dan pikiran juga terbimbing, termasuk tangan ketika menyentuh, kaki ketika melangkah, semua dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang hamba sudah dibimbing seperti ini oleh Allah Taala, pasti hidupnya bahagia dan selamat. Kalau pun ada masalah, masalahnya sedikit atau kecil. Kalau pun ada masalah, masalahnya segera selesai. Allah yang menolong dia. Maka pahami ini jamaah rahimahullah. Syukur kepada Allah menjadi sebab datangnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan perhatikan di surah Az-Zumar ayat ke-7. Az-Zumar ayat ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Dan jika kalian bersyukur kepada Allah,
maka Allah ridho kepada kalian. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Maka jangan bosan, jangan lelah, jangan berhenti untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi nikmat yang Allah berikan kepada kita banyaknya luar biasa. Jangan pernah menganggap kita ini hidup dalam keadaan tidak punya apa-apa. Jangan pernah kufur nikmat. Jangan pernah ingkar dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kadang manusia itu diuji dengan sesuatu yang kecil, diuji dengan sesuatu yang sedikit, dia sudah berputus asa, sudah murka, sudah marah-marah, emosi, dan seterusnya. Hanya diuji dengan kekurangan makanan, kekurangan harta, kekurangan sehat, dan seterusnya. Tetapi dia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan apa-apa kepadanya. Na'udzubillah. Padahal jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, barakallahu fikum, andai kita kekurangan harta benda, sulit ekonomi, andai kita tidak punya apa-apa di dunia ini, tetapi kita masih diberi kesehatan dalam tubuh kita, panca indera sempurna, anggota tubuh normal semua, di situ ada nikmat yang sangat banyak dan besar. Bayangkan jamaah rahimakumullah, tiba-tiba jam 12 malam ada yang ketok pintu ke rumah. Memang agak horor sih, jam 12 malam. Gak dikenal orangnya. Dia datang, kemudian menawarkan kepada kita uang 10 miliar. Makin horor gak? Makin horor. Jam 12 malam datang bawa 10 miliar. Langsung to the point. Bapak, mohon maaf, saya mau menawarkan uang 10 miliar untuk Bapak. Silakan Bapak ambil semuanya dengan satu syarat saja. Apa pun syaratnya? Syaratnya mohon dengan keridhaan Bapak tanpa terpaksa Bapak lepaskan 2 bola mata Bapak. Kira-kira Pak, kalau kita ditawari seperti itu apa yang kita lakukan? Atau ibu-ibu mungkin? Ditolak apa diterima? Atau ditolak tawarannya, diterima uangnya? Tapi nggak bisa. Pilihannya 10 miliar diambil, 2 bola mata kita dicopot. Kalau tidak memberi bola mata kita, ya tidak ada 10 miliar. Apa yang akan kita lakukan? 10 miliar loh. Dalam waktu hanya beberapa menit kita dapat 10 miliar. Ditolak apa diterima? Sepakat? Ditolak. Masya Allah. Kenapa kita tolak? Kenapa kita tolak? Karena 2 bola mata ini lebih berharga, lebih bernilai, lebih berarti daripada 10 miliar. Yang kalaupun kita copot 2 bola mata dapat 10 miliar, mungkin punya pikiran pebisnis, kan nanti bisa beli 2 bola mata yang lain, mungkin 2 miliar. Di mana kita nyarinya? Ke pasar kecamatan yang ada apa? Bola mata ikan gurame. Kan nggak pas kalau kita pasang di sini kan. Bola mata sapi, enaknya dikasih kecap. Jamaah rahimahullah, bayangkan. Tidak ada manusia yang mau menukar 2 bola matanya yang normal bisa melihat walaupun dengan uang miliaran. Karena dia tahu yang lebih mahal itu adalah matanya. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada kita lebih dari sepasang mata. Ada sepasang telinga, ada 2 hidung, lubangnya maksudnya ya. Hidungnya 1, lubangnya 2. Ada lisan, ada tangan, ada kaki. Belum lagi organ tubuh yang di dalam tubuh kita.
ginjalnya, jantungnya, paru-parunya, lambungnya, dan seterusnya. Kadang kita lupa dengan nikmat yang lebih banyak hanya gara-gara diuji dengan sesuatu yang sedikit. Dan andai pun harta benda tidak ada, kemudian kesehatan juga sedang diuji, tapi ketika kita masih berada di atas nikmat Islam dan iman, kita masih mengenal Allah wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ingat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal Allah dengan tauhid, nikmat mengenal Rasulullah Muhammad dengan sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah nikmat yang sangat mahal dan di atas segala-galanya. Bahkan para ulama mengingatkan rahimahullah ta'ala, musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama kita. Banyak orang yang meninggalkan sholat, banyak orang yang meninggalkan masjid, banyak orang yang meninggalkan agama, meninggalkan ilmu agama Islam, meninggalkan aturan-aturan agama Islam yang mulia, tetapi mereka merasa tidak terkena musibah apa-apa. Padahal musibah yang menimpa agama itu lebih besar dan lebih berbahaya daripada musibah-musibah bencana alam. Namun banyak dari kaum muslimin yang tidak sadar. Ingat ketika seseorang tidak mengerjakan sholat misalkan, itu musibahnya lebih besar menimpa dia ketimbang tsunami, ketimbang tanah longsor, ketimbang gempa bumi dan seterusnya. Karena kalau bencana alam itu mungkin hanya merugikan harta dan tubuh dia, dan itu pun bisa berlalu beberapa hari kemudian. Tetapi kalau dia tidak sholat, dia meninggalkan masjid, dia meninggalkan aturan agama Allah dan Rasulnya, musibahnya lebih besar, bahkan bisa panjang sampai ke akhirat. Ingat ketika disebutkan di surah Al-Muddathir, ditanya para penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Dilemparkan, dibakar di dalam neraka saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dulu di dunia kami tidak mengerjakan sholat. Di antaranya ini alasannya, karena di dunia tidak mengerjakan sholat. Makanya musibah yang menimpa agama itu lebih berbahaya daripada musibah-musibah dunia. Dan pahami tadi, Allah akan ridha kepada kita jika kita menjaga syukur kepadanya dengan syukur yang benar. Ini alasan yang kedua. Syukur mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah ridha kepada kita, kita akan dicintai olehnya dan kita akan dijaga serta dibimbing olehnya tabaraka wa ta'ala. Kemudian alasan yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah itu akan menjadi perisai dari azab dan juga hukuman-hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan syukur kepada Allah, kita akan terhindar dari musibah-musibah duniawi atau ukhrawi. Allah langsung berjanji tabaraka wa ta'ala bahwa Allah akan memberikan perlindungan, penjagaan bagi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Jamaah bisa perhatikan surah An-Nisa ayat ke-147. An-Nisa 147. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab kalian, tidak akan menyiksa kalian, tidak akan menghukum kalian jika kalian bersyukur kepada Allah dan beriman. Siapa yang berjanji di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberi jaminan di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dan kita yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Dan di sini Allah berjanji
Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian, tidak akan menyiksa kalian, tidak akan menghukum kalian jika kalian betul-betul bersyukur dan beriman. Maka bisa jadi jamaah rahimakumullah, musibah yang menimpa ekonomi kita, musibah yang menimpa rumah tangga kita, musibah yang menimpa masyarakat kita, baik itu bencana alam atau kekurangan ini dan itu, bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena kita lupa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Karena siapa saja yang sudah bersyukur kepada Allah dengan benar, Allah berjanji hamba tersebut akan terjaga dan terlindungi dari mara bahaya duniawi ataupun ukhrawi. Lihat jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ternyata syukur kita kepada Allah itu mempengaruhi keselamatan dan kebahagiaan hidup kita. Ini alasan yang ketiga. Syukur kepada Allah mencegah kita, menjauhkan kita dari azab dan musibah. Dalam hal apapun musibahnya, entah itu rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, bermasyarakat, bangsa negara, termasuk dalam ibadah, dalam beragama. Jika kita lupa bersyukur kepada Allah, hati-hati. Ada ancaman yang sangat nyata dan besar, yaitu musibah dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya kita perbaiki syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan nanti di akhir akan kita sebutkan bagaimana langkah untuk kita bersyukur dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alasan yang keberapa sekarang? Keempat. Alasan yang keempat, kenapa kita harus menjaga syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan syukur ini, nikmat itu akan ada, langgeng, dan bertambah. Kalau kita punya nikmat, jamaah rahimakumullah, kita inginnya nikmat itu lama atau sebentar? Lama. Kita inginnya nikmat itu terus menerus atau hanya beberapa saat saja? Terus menerus. Kita sepakat, kita ingin nikmat yang lama, yang terus menerus. Dan ternyata dengan syukur kepada Allah itu bisa terjadi. Perhatikan di surah Ibrahim ayat ke-7. Dan tadi juga ayat ini dibacakan oleh qari kita di malam hari ini. Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, Tabaraka wa Ta'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Rabb kalian itu mengumumkan, jika kalian bersyukur kepada Allah, niscaya aku, kata Allah, ini Allah yang berfirman, aku pasti sungguh akan menambah kenikmatan untuk kalian. Namun jika kalian kufur nikmat, tak mau bersyukur, tak mau berterima kasih, ingat, azabku, siksaku sangatlah keras dan menyakitkan. Jadi pilihannya hanya ada dua, opsinya hanya ada dua. Apakah kita bersyukur kepada Allah dengan benar, maka Allah akan tambah kenikmatan untuk kita, atau kita kufur nikmat, tak tahu terima kasih, yang pasti akan ada siksa mengancam kita. Na'udzubillah. Ini jamaah rahimakumullah. Banyak orang yang ingin nikmatnya terjaga, langgeng terus ada, nikmatnya panjang lama, tapi kadang dia lupa bersyukur kepada Allah dengan benar. Dia hanya mengandalkan kelebihan dan kemampuan-kemampuan yang ada. Semakin giat bekerja, berusaha, mengandalkan kecerdasan, kepintaran, mengandalkan kelebihan ini dan itu yang dia miliki. Tapi dia lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terbukti tidak sedikit orang yang kalau untuk kerjaan, untuk bisnisan, untuk tugas dan dinas, yang satu malam bangun dia,
Jam 2 malam bangun dia. Tapi kalau nggak ada kerjaan, nggak ada tugas, nggak ada yang dikejar dari dunia, 4:30 susah bangun subuh. Ini orang-orang yang sombong, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan hanya mengandalkan kelebihan dan kemampuan dirinya. Padahal la haula wala quwwata illa billah. Kita sepakat itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka perbaiki syukur kita kepada Allah, karena syukur akan menambah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Dengan syukur yang benar tentunya. Syukur yang berada di atas petunjuk yang benar. Syukur yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji, la azidannakum, pasti sungguh aku akan menambah kenikmatan bagi kalian jika kalian betul-betul bersyukur. Jadi yang punya barang atau benda itu jangan lupa disyukuri. Dan termasuk bentuk syukur itu adalah menggunakan benda atau barang itu untuk hal yang bermanfaat dan berpahala. Nanti akan kita bahas. Insya Allah nikmat itu akan bertambah. Bapak-bapak sekarang punya baju satu misalkan, syukuri baju satu, insya Allah akan bertambah. Punya handphone satu, syukuri handphone itu, insya Allah akan bertambah. Punya motor berapa sekarang Pak? 10. Allahu Akbar. 10. Mungkin orang melihatnya keren ya, padahal dia pusing pas bayar pajak. Punya motor satu katakan, itu pun backjul. Tahu backjul? Anak muda tahu backjul? Bebek tahun 70-an. Ya. Kalau kita yang sudah tua-tua paham ya, dan itu sangat berharga bagi kita. Kalau yang muda-muda mana tahu backjul ya, taunya matic semua. Makanya nyari istri juga yang matic sekarang. Masya Allah. Baik, punya motor satu, syukuri dengan benar, insya Allah bertambah. Punya anak satu, syukuri, insya Allah bertambah. Punya istri satu, syukuri, insya Allah bertambah. Bertambah solihah. Ya apa tombol kakak ini? Saya belum siap pulang tanpa selamat. Bertambah kesolihahannya, bertambah kasih sayangnya, bertambah harmonis di rumah tangganya, bertambah kebaikan-kebaikan dalam rumah tangganya. Pasti. Ini konsep dalam bersyukur. Kualitas pasti bertambah, kuantitas pun insya Allah bertambah. Ini alasan yang keberapa? Yang keempat. Sekarang masuk alasan yang kelima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang kelima, kita harus menjaga syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ternyata syukur ini mendatangkan kebaikan atau ganjaran pahala kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Di dunia wal akhirat. Silakan jamaah rahimakumullah perhatikan di surah Al-Imran ayat ke-145. Al-Imran 145. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa sanajzi asy-syakirin, dan pasti kami akan membalas kebaikan untuk hamba-hamba yang bersyukur. Wa sanajzi asy-syakirin, Allah yang berjanji kami akan membalas kebaikan untuk hamba-hamba yang bersyukur. Dan kata para ulama, di antaranya Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud dari firman Allah ini, Allah akan membalas kebaikan untuk hamba-hambanya yang bersyukur adalah Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dan manfaat di kehidupan dunia dan akhirat untuk hamba tersebut.
Subhanallah. Ternyata rezeki dunia akhirat, keberkahan dunia akhirat, kebaikan dan manfaat dunia akhirat bisa kita buka pintu-pintunya dengan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini paling tidak 5 alasan kenapa kita harus menjemput berkah itu, menjemput kebaikan hidup itu, dunia akhirat dengan jalur syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 poin jamaah, masih ingat nggak? Langsung lupa. Allahu Akbar. Padahal di sini banyak keturunan Imam Bukhari rahimahullah, ya kan? Itu nama Bukhari diambil dari ulama yang luar biasa ilmunya. Al-Imam Al-Bukhari, seorang ulama ahli hadis. Dan keunggulan beliau diantaranya adalah dalam hal hafalan, al-hifz. Beliau itu tanpa pulpen, tanpa pena, tanpa buku tulis, tanpa kitab, tanpa catatan, duduk di majelis guru-gurunya, dia menyimak ulang kajian, ulang pengajian, ulang belajar, dia hafal semua yang diucapkan oleh gurunya. Berbeda dengan orang di zaman sekarang. Sudah menyimak setengah jam, 1 jam, berakhir kajian langsung berakhir pula manfaat yang ada. Waliyadzubillah. Makanya tadi saya bilang tolong tulis minimal di handphone. Coba yang tidak bawa handphone malam hari ini angkat tangan. Yang tidak bawa handphone. 1, 2, 3, udah lebih dari 10. Masya Allah. Berarti sisanya bawa handphone. Di handphone bisa ngetik nggak Pak, Bu? Diketik nggak ilmunya? Diketik. Masih ingat 5 poin tadi? Insya Allah. Astagfirullah. Padahal kaum muslimin itu adalah umat yang edukatif. Orang Islam itu berpendidikan. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita apa? Iqra. Iqra, apa artinya Iqra? Bacalah. Umat Islam itu sangat edukatif, berpendidikan, sangat dekat dengan ilmu. Baik, itu 5 alasan yang harus kita pahami dan kita ingat dan kita terus ya menyadarinya agar kita semangat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana syukur yang benar. Jadi barusan baru mukaddimah, Pak. Sekarang kita masuk ke materi inti. Berapa menit tadi mukaddimahnya? Setengah jam lebih, Masya Allah. Masih ngantuk gak? Pertanyaannya masih ngantuk gak? Masih. Allah. Memang kalau sudah ngantuk atau lapar, itu konsentrasi amburadul sudah. Masih ngantuk? Kok masih lagi? Masih ngantuk? Enggak, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Untuk bisa mendapatkan berkah dan kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan tidak sedikit tadi ya, alasan dan sebab yang kita sebutkan, subhanallah. Di sini kita harus memperbaiki syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa kita memperbaiki syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla? Dengan 3 hal kata para ulama. Hati, lisan, dan perbuatan. Karena memang syukur kepada Allah yang benar itu harus terpenuhi 3 syarat ini. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amal perbuatan. Gak apa-apa lah 5 poin tadi lupa, gak apa-apa, dimaklumi, sudah malam. Minimal 3 hal ini jangan dilupakan. Kita harus bersyukur kepada Allah, kita harus bersyukur kepada Allah dengan 3 hal. Yang pertama dengan apa? Hati. Yang kedua, lisan. Yang ketiga, perbuatan atau amal perbuatan. Ini jangan sampai lupa. Bagaimana bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan hati kita? Bersyukur kepada Allah dengan hati maksudnya adalah al-iman wal-i'tiraf.
Kita harus betul-betul beriman dan mengakui, kita percaya dan mengakui seyakin-yakinnya bahwa segala nikmat itu datang hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keyakinan orang yang beriman dalam bersyukur kepada Allah. Semua nikmat, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, semua datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Tapi Ustaz, kan kita juga berusaha, kita ikhtiar. Kita juga punya kemampuan, kita punya keahlian, kita punya modal. Bahkan kita banting tulang, peras, keringat, dan seterusnya. Ingat jemaah, itu semua hanyalah sebab-sebab kecil saja. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jika tidak menghendaki datangnya nikmat kepada kita, semati-matian apapun kita jatuh bangun mencari nikmat itu, kita tidak akan mendapatkannya jika Allah tidak menghendaki. Ya kan? Pernah nggak Bapak atau Ibu bisnis atau usaha atau dagang? Wah, modalnya sudah paling bagus, kualitas dagangan sudah paling bagus, manajemen sudah paling bagus, tapi tidak ada yang beli, tidak ada konsumen. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah atau sering? Pernah. Padahal kita sudah mengerahkan semua kemampuan kita maksimal. Kenapa tidak ada hasil? Karena Allah belum berkehendak, kan gitu. Kaidahnya, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, tetapi yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Maka yakini, imani, percaya sepenuh hati dan akui bahwa semua nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nikmat yang datang dari benda keramat, batu keramat, tanah keramat, pohon keramat, tidak ada. Semua datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Rabbus samawati wal ard, Rabbul alamin. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, yang menciptakan dan menguasai alam semesta ini. Maka semua nikmat datang dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita minta, mintalah kepada Allah. Nabi berpesan kepada para sahabatnya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta sesuatu, maka mintalah langsung kepada Allah. Jika engkau butuh pertolongan isti'anah dalam hal apapun, langsung minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tauhid yang kuat, subhanallah, akidah yang lurus. Meminta, berharap, berdoa langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam hal kenikmatan dan keberkahan. Ini yang pertama, jemaah. Bersyukur kepada Allah dengan hati atau keimanan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah dengan lisan atau ucapan. Maksudnya adalah kita harus memperbanyak pujian dan syukur dengan lisan ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memuji Allah dengan pujian-pujian terindah dan terbaik. Karena alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Maka jangan bosan dan jangan berhenti lisan ini dibasahi dengan syukur dan pujian untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya masih sehat. Termasuk nikmat itu boleh kita ucapkan dalam rangka syukur. Tapi kalau kita ucapkan dalam rangka sombong dan merendahkan orang lain, itu yang tidak boleh. Punya mobil baru, pengen nyindir tetangganya. Alhamdulillah, saya punya mobil baru. Keluaran tahun 2024. Padahal baru 2022. Dalam rangka menyindir tetangganya, manas-manasin tetangganya, nggak boleh, itu sombong. Tapi kalau disebutkan, diceritakan untuk bersyukur kepada Allah, itu yang terpuji. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat dari Rabbmu, silakan sebut-sebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita mengucapkan alhamdulillah, sebutkan nikmatnya. Alhamdulillah, kami sehat, saya sehat. Alhamdulillah, usaha lancar. Alhamdulillah, semua anak-anak sehat dan soleh, baik semua. Alhamdulillah, urusannya dipermudah. Alhamdulillah, alhamdulillah, perbanyak.
memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bahkan Nabi kita mengajarkan sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pujian kepada Allah ini, mengucapkan tahmid ini dalam keadaan apapun. Baik atau buruk, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan kebaikan, lisannya mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat Allah segala kebaikan menjadi sempurna. Ini kalau sedang bersuka cita. Tapi kalau Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, ada hal buruk tidak disukai, Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, apapun kondisinya. Jadi baik buruk, susah senang, sulit ataupun mudah, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang bersuka cita mungkin mudah ya mengucapin alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Tetapi kalau kita sedang diuji kesulitan, ini mungkin yang agak sulit. Rasa berat mengucapkan alhamdulillah. Padahal di situ kunci adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang diuji dengan apapun itu masalahnya, ujiannya, seberat apapun, kalau kita bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, walaupun dengan berat, kita ucapkan itu, insya Allah keadaan akan tenang dan pertolongan Allah akan segera datang. Ini yang kedua, jamaah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan ucapan. Yang ketiga, nah hati-hati jamaah. Biasanya kata para ulama rahimahullah ta'ala, syukur yang pertama dan yang kedua itu mudah diamalkan. Tapi syukur yang ketiga yang akan kita bahas ini biasanya agak sulit dan banyak orang yang gagal atau tidak berhasil. Yaitu bersyukur dengan amal perbuatan. Bagaimana maksudnya bersyukur dengan amal perbuatan? Kata para ulama, isti'malun ni'mati ala ta'ah. Kita gunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmat yang ada, yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, digunakan untuk semakin taat, semakin dekat, semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bukan disalahgunakan. Ada harta benda, ada fasilitas kehidupan dunia, banyak titipan nikmat, banyak karunia rezeki, malah disalahgunakan. Dipakai bermaksiatlah, dosa besar, dosa kecil, melakukan kesyirikan, khurafat ini dan itu. Na'udzubillah. Siapa saja yang menggunakan titipan rezeki atau nikmat dari Allah untuk dosa dan pelanggaran syariat, untuk dosa-dosa dan maksiat, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hakikat bersyukur kepada Allah dengan amal perbuatan adalah menggunakan nikmat itu di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya baju bagus, punya dompet bagus, isinya juga bagus. Punya motor bagus, punya mobil bagus, dipakai ke masjid untuk sholat, dipakai ke tempat pengajian, dipakai untuk membantu orang, menjenguk orang sakit, ngantar ke rumah sakit dan seterusnya. Apalagi digunakan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, membahagiakan orang tua, membantu orang tua. Ini namanya syukur kepada Allah. Tapi kalau tadi yang serba bagus, yang serba mewah dan banyak tadi digunakan untuk maksiat, dosa sana sini, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang dusta dalam bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala walaupun kita mengucapkan alhamdulillah sejuta kali. Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, cukuplah seseorang itu dikatakan bohong, telah berdusta ketika dia mengucapkan istighfar astaghfirullah tsumma ya'ud, tetapi kemudian dia mengulang dosanya. Lihat, kalau kita Bapak Ibu rahimakumullah mengucapkan astagfirullah, tapi setelah itu kita mengulang lagi dosa yang pernah dilakukan.
berarti kita dusta istighfarnya. Kurang lebih seperti itulah dalam masalah syukur. Kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ternyata nikmat yang Allah titipkan kepada kita, rezeki-rezeki yang ada yang Allah limpahkan kepada kita digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat, maka dusta dan bohonglah kita dalam bersyukur kepada Allah Jalla Jalla. Makanya seharusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu digunakan untuk membela Allah dan Rasulnya, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membela kaum muslimin, membela Islam, membela bangsa dan negara untuk kebaikan. Digunakan untuk hal yang bermanfaat. Digunakan untuk kita semakin taat kepada Allah, semakin cinta, semakin takut dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah. Makanya tadi kata para ulama, bersyukur dengan hati dan lisan hampir semua manusia bisa, dan itu mudah dilakukan. Tetapi bersyukur dengan amal perbuatan, banyak orang yang jatuh berguguran, gagal, tidak berhasil. Waliyahulillah. Lihat jemaah rahimakumullah, keberkahan, kebaikan, manfaat dunia dan akhirat akan bisa kita raih jika kita melakukan 3 hal ini. Bersyukur dengan hati, keimanan, bersyukur dengan lisan ucapan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Ada sebuah kisah yang menarik disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat, Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Di sini Nabi mengisahkan kisah yang terjadi di zaman Bani Israel. Ingat, Israel ini nama seorang nabi yang mulia. Nabi siapa? Ada yang tidak tahu? Pertanyaannya, ada yang tidak tahu? Kalau dia berarti tahu semua. Israel ini nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Makanya hati-hati. Kalau kita benci orang Yahudi, sebut orang Yahudi. Kalau kita benci negeri Israel, sebut negeri Israel. Jangan membenci Israelnya, karena Israel adalah nama Nabi Ya'qub alaihissalam. Di zaman Bani Israel, kata Rasulullah SAW, Allah pernah menguji 3 orang dari mereka dengan kenikmatan, di mana sebelumnya mereka diuji dengan kesulitan. 3 orang, yaitu orang yang kulitnya berpenyakit. Ada yang menyebutkan penyakitnya penyakit lepra atau yang sejenisnya. Yang kedua, penyakit gundul. Jadi kepalanya tidak memiliki rambut sama sekali. Dan di zamannya ketika itu orang yang rambutnya tidak tumbuh itu aib dan penyakit. Yang kedua, orang yang matanya buta, tidak bisa melihat. Singkat cerita, Allah Azza wa Jalla mengutus atau mengirim malaikat yang menjelma ke 3 orang ini. Untuk 3 orang ini. Yang pertama, orang yang penyakitan pada kulitnya, si buruk kulit. Dia didatangi oleh sesosok manusia yang gagah, tampan, terlihat berwibawa dan kaya raya. Ditanya, engkau menginginkan apa? Apa yang kau inginkan? Ia menjawab, aku ingin kulit yang sehat. Aku ingin sembuh dari penyakit kulit ini. Bi'idznillah, dia didoakan dan Allah Azza wa Jalla memberinya kesembuhan. Singkat cerita, sembuh orang itu dari penyakit kulitnya. Bi'idznillah, dengan izin Allah. Setelah itu ditawari, apa yang engkau inginkan dari hewan ternak? Unta, sapi atau kambing? Dia memilih unta. Singkat cerita, dia diberi sepasang unta, jantan dan betina, untuk dia urus. Kemudian malaikat yang menjelma ini datang ke orang kedua. Orang yang penyakitan di kepalanya, tidak berambut, dan seterusnya. Sama, ini pun ditawari. Apa yang kau inginkan? Dia menjawab, aku ingin rambut yang bagus. Aku ingin sehat, sembuh dari penyakit kepala ini. Dengan izin Allah, didoakan dan Allah menyembuhkannya. Dia pun memiliki rambut yang bagus. Jadi ganteng sekarang.
Silakan buktikan ya bapak-bapak. Dulu ketika masih ganteng, bapak-bapak pernah ganteng nggak? Pernah, berarti sekarang udah enggak ya? Kalau pernah berarti sekarang udah enggak. Dulu pas masih ganteng, Masya Allah, istri kita sampai mau menikah dengan kita. Sampai mau menikah dengan kita. Sekarang rambut sudah susah tumbuh ya, dibetot-betot oke keluar kan gitu ya. Kegantengan kita berkurang. Makanya orang ini minta rambut yang bagus, yang sehat. Allah kasih. Setelah itu ditawari, dari hewan ternak apa yang kau pilih? Unta, sapi atau kambing? Dia memilih sapi. Diberi sapi sepasang, sapi jantan dan betina untuk diurus. Yang ketiga, orang yang matanya buta. Dia juga didatangi oleh malaikat yang menjelma, dan dia pun ditawarkan atau ditawari. Apa yang kau inginkan? Dia menjawab, aku ingin sembuh dari penyakit mataku ini, aku ingin melihat dunia. Aku ingin melihat keindahan alam semesta ciptaan Allah. Dengan izin Allah didoakan dan dia pun sembuh, diberi kesembuhan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia bisa melihat keindahan alam semesta. Dan dia pun ditawari, dari hewan ternak dia memilih apa? Unta, sapi atau kambing? Ternyata dia hanya memilih kambing. Maka diberikan kambing sepasang, jantan betina untuk diurus. Berlalulah waktu beberapa tahun kemudian. Perhatikan jemaah. Singkat cerita, berlalu waktu beberapa tahun kemudian. Ternyata 3 orang ini sudah menjadi orang-orang yang secara fisiknya ganteng, gagah, bagus, indah. Termasuk dari sisi harta benda, mereka menjadi orang-orang yang kaya raya. Yang satu jadi juragan unta, yang satu jadi juragan sapi, yang satu jadi juragan kambing. Ternyata ujian dari Allah Azza wa Jalla baru dimulai. Malaikat diutus lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Namun sekarang malaikat menjelma menjadi orang yang miskin, penyakitan, menjijikan dan seterusnya. Malaikat yang menjelma menjadi orang miskin dan penyakitan ini datang kepada orang yang pertama. Mirip seperti dia dulu, penyakit pada kulitnya. Sehingga cerita, malaikat yang menjelma minta bantuan, minta disedekahi, minta ditolong. Tapi apa jawaban orang yang pertama? Yang dulunya penyakitan di kulitnya, dengan sombongnya dia mengusir dan menolak. Saya tidak mau membantu Anda. Saya kaya raya karena usaha saya. Karena sebab saya bekerja keras. Siang malam saya bekerja. Sehingga saya memiliki harta benda yang banyak ini. Ketika itu untanya sudah 1 lembah, sudah banyak. Dia menolak pengemis yang minta dibantu tadi. Bahkan dia berbohong dan dia tidak mengakui masa lalunya. Malaikat itu sampai mengingatkan, bukankah engkau dulu juga berpenyakit pada kulitmu, engkau seorang miskin? Dia menolak itu. Tidak, saya orang yang sehat, orang yang bagus fisiknya, dan saya bekerja keras menjadi orang kaya raya. Akhirnya ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Kemudian didatangi orang yang kedua dengan bentuk yang sama, malaikat menjelma, penyakitan pada kepalanya, miskin dan seterusnya. Orang kedua pun dimintai sedekah, dimintai bantuan, dia pun menolak dan mengusir dengan penuh kesombongan. Dia berdosa dan dia merasa harta benda yang dia miliki itu hasil dari jerih payahnya. Mirip seperti orang yang pertama. Yang terakhir orang ketiga, ketika didatangi oleh malaikat yang menjelma, matanya buta, miskin, dan ketika malaikat ini meminta bantuan, jawaban dari orang ketiga ini, khudh min amwali ma syi'ta. Silakan ambil dari harta bendaku sekehendakmu. Engkau butuh apa? Karena kebetulan orang yang ketiga ini juga sudah punya kambing 1 lembah, kaya raya juga. Silakan ambil dari harta bendaku apa yang kau butuhkan, sekehendakmu, silakan. Karena aku dulu sepertimu. Aku mengalami penyakit di mataku, tidak bisa melihat. Aku pun miskin, tetapi Allah yang memberikan nikmat kepadaku. Allah yang memberikan rezeki-rezeki kepadaku. Allahu Akbar. Dia mengakui nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia tidak menghalangi
hamba-hamba Allah untuk menyentuh dan mengambil harta bendanya karena dia yakin itu semua adalah milik Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, orang pertama dan orang kedua yang berpenyakit pada kulit dan kepalanya dikembalikan ke keadaan semula. Jatuh miskin lagi dua-duanya dan berpenyakitan lagi. Sedangkan orang yang ketiga, Allah jaga di atas kenikmatan. Tetap sehat matanya, sehat fisiknya, sehat tubuhnya, dan tetap berada dalam nikmat harta benda yang melimpah. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah, lihat betapa dahsyatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa bahayanya kufur nikmat, tak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga orang ini, kira-kira kita pengen jadi juragan yang mana, Pak? Kenapa enggak unta? Kenapa enggak sapi? Kalau saya sih ditanya jawabannya pengen jadi juragan unta, sapi, dan kambing. Tetapi keadaannya seperti orang yang ketiga. Jangan sampai seperti orang yang pertama dan kedua. Jadi bahayanya bukan dalam masalah unta sapinya, bukan ya. Bapak Ibu kalau menjadi juragan sapi silakan. Jadi juragan domba, kambing ataupun unta, ya silakan. Paling nanti diomong sama orang dasar tuh juragan onta kan gitu. Silakan ya mau jadi juragan hewan ternak apapun. Yang penting apa? Akui semua nikmat dari Allah dan jangan lupa bersyukur. Dan amalan syukur tadi, jangan lupa berbagi kepada sesama dan membantu orang yang membutuhkan. Insyaallah dengan langkah-langkah ini keberkahan dari Allah Azza wa Jalla untuk dunia dan akhirat kita bisa kita raih biidznillah taala, dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala menjadi sebab untuk kita bisa berkumpul kelak di Jannah Firdaus. Dan terkhusus tadi untuk Ade Rafasa Al-Fatih Rizki, semoga dijadikan anak yang saleh, penghafal Quran, penjaga syariat Allah, membanggakan orang tua, manfaat untuk bangsa dan negara dan juga untuk kaum muslimin. Allahumma amin. Dan untuk jamaah sekalian, saya titipkan jamaah sekalian kepada Allah Tabaraka wa taala, hasbunallahu wa ni'mal wakil, karena hanya Allah lah sebaik-baik pelindung dan penolong untuk kita semua, dan hanya Allah yang sangat indah dalam memberikan perlindungan dan pertolongan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya tidak jadi mungkin ya, karena panitia tidak menyediakan hadiah. Atau ada hadiah, Pak? Tidak ada ya. Jadi umrohnya batal. Qadarullah. Semoga lain waktu ada hadiah umroh dalam pengajian kita. Allahumma amin. Dan cukup amin. Silakan cari donatur. Ya, jamaah rahimakumullah, pada akhirnya kita berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba. Allahumma ab'id 'anna virus corona. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل علينا السكينة والمودة والرحمة. اللهم اجعل بيوتنا جنات في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار وادخلنا جنة الفردوس مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الصالحين والمتقين ومن ذريتنا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى.
اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.